kasih karena sekolah kami mendapat kesempatan untuk yaitu penyuluhan. Ini yang kami harapkan. Meskipun di sekolah kami juga sudah ada, kita sering memberikan, tapi akan lebih pas kalau yang memberikan itu pas tupoksi kegiatannya. Saya sendiri juga sebatas yang kami mampu Bapak Ibu, sehingga nanti mungkin ada anak-anak yang belum tahu apa itu perlindungan anak, perlindungan perempuan, atau perlindungan anak-anak khususnya untuk siswa kami, sehingga nanti semoga ini akan membawa dampak yang positif bagi anak-anak kami. Tindak pidana yang berhubungan dengan anak itu nanti bisa Bu, penganiayaan, bisa kontak fisik antara anak satu dengan anak lain, pembunuhan juga, aborsi. Kalau aborsi itu kalau sudah terjadi persetubuhan antara anak yang tidak diinginkan nanti dilakukan aborsi, yang menolong sama yang melakukan aborsi dua-duanya kena semua. Karena apa? Penelantaran itu, kategori penelantaran itu satu dalam kurun waktu. Kalau namanya penelantaran, anak orang tua ditinggal, tidak dikasih rumah dalam jangka waktu itu, tidak dikasih makan, ya, dikasih uang, itu baru bisa masuk. Tapi di dalam bukti kita untuk pembuktian penelantaran itu agak susah. Soalnya apa? Harus pakai psikis terus itu pertama. Keduanya kita menuliskan psikis itu biayanya juga lumayan mahal. Diskriminasi, perbuatan tidak menyenangkan, kekerasan seksual itu melanggar kesusilaan di depan umum, persetubuhan, pencabulan, monogami dan kurasi. Apapun kondisi itu harus kita hargai ya. Kemudian kalau sudah diem, merasa tertekan, kemudian cemas terus, akhirnya efeknya mungkin males sinau, kemungkinan besar tidak masuk sekolah, Bu. Lama-kelamaan karena dia males sekolah. Kenapa? Dia males kalau ada teman-temannya yang mengejek atau membuli dan sebagainya. Ya, kemudian ini mungkin kalau tadi disampaikan ada yang bullying yang fisik dengan akibat yang mungkin bisa menimbulkan kecacatan baik sementara maupun seumur hidup, ini juga sangat. Jadi contohnya misalkan karena tadi kan mulai dari 0 tahun, kalau ada biasanya kehamilan yang tidak diinginkan, kebanyakan apa yang dilakukan biasanya. Nah, itu sudah menghilangkan hak anak, terutama hak untuk kelangsungan hidup. Kemudian hak tumbuh kembang. Kalau sudah lahir, belum lahir pun juga perlu kita stimulasi, diberikan nutrisi yang baik sehingga bisa tumbuh di dalam kandungan sesuai dengan usia perkembangan bulannya. Demikian juga kalau sudah lahir, bapak, ibu, mama, papa itu sungguh sangat luar biasa ya. Bagaimana agar adik-adik ini bisa tumbuh berkembang sesuai dengan usianya, dengan diberikan kasih sayang, diberikan nutrisi yang mencukupi sesuai dengan kemampuan bapak ibu, dengan tujuan adalah memberikan hak agar anaknya bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Kemudian hak untuk perlindungan tadi sudah banyak disampaikan oleh beliau ya. Anak-anak wajib dilindungi dengan segala apa tadi Pak ya, pasal-pasal itu ya, saya tidak apa kalau pasal-pasal. Nah, yang terakhir hak berpartisipasi. Jadi anak-anak diberi ruang untuk bisa menyampaikan aspirasinya, bagaimana menyampaikan pendapatnya. Di Kabupaten Bojonegoro kita sudah punya forum anak Bojonegoro, atau yang lebih bahasa kerennya disebut, nah, ada yang sudah menjadi anggota. Kalau belum, monggo adik-adik bisa bergabung, menyampaikan aspirasi, mungkin punya ide-ide bagaimana untuk anak-anak Bojonegoro ke depannya seperti apa. Di situ ada, monggo. Sekretariatnya gabung dengan kantor kami PPA yang ada di pojokan
Pemkab ya. Monggo silakan bergabung dengan teman-teman Fabu. Dan anak-anak di Kabupaten Bojonegoro sudah dilibatkan dalam musyawarah pembangunan daerah. Artinya suara anak Bojonegoro ini sudah dihargai untuk bisa menyumbangkan pikirannya, menyumbangkan gagasannya, bagaimana bisa memberikan sumbangsih untuk perkembangan pembangunan yang ada di Bojonegoro. Lanjut Mas. Jadi mohon izin ya Bapak dan Ibu, ini pertanyaan juga saya tujukan kepada Bapak dan Ibu. Saya ingin menanyakan tantangan Bapak dan Ibu dalam selama keseharian Bapak bekerja, karena Bapak sendiri juga menangani kasus, yang dimana kasus itu juga Bapak mencarikan jalan solusi. Nah, bagaimana peran kita sih Bapak sebagai pemuda-pemudi yang ada di Bojonegoro, termasuk kita adalah role model, yang dimana pastinya kita menjadikan trigger-trigger untuk teman-teman yang lainnya supaya bisa berdampak positif dan memberikan edukasi juga kepada teman-teman. Jadi mungkin selama ini hambatan apa Bapak dan Ibu alami yang mungkin kita bisa meminimalisir hal itu terjadinya angka penurunan angka-angka kejahatan yang terjadi seperti bullying dan juga kekerasan. Karena kita sendiri juga pemuda yang dimana tidak lepas dari gadget atau media sosial. Nah, mungkin dari situ kita bisa memulai perubahan-perubahan kecil Bapak. Entah jumlahnya sebagaimana berdampak, tapi pastinya itu akan memberikan dampak yang luas. Mungkin Bapak dan Ibu juga bisa memberikan kita pengarahannya seperti apa untuk kita